Dan kita sungguh bersyukur saudara di dalam anugerahnya boleh ada sebagaimana kita ada di tahun 2026. Dan saya percaya banyak hal yang Tuhan akan ajarkan kepada setiap kita. Tuhan akan nyatakan kepada setiap kita. Ya terkhusus kalau saudara tertanam, bertumbuh bersama-sama di One Christ Community ini. Yang saya sukai adalah tema-tema khusus yang sudah dipersiapkan. Dan saya percaya itu lahir dari perenungan, dari pergumulan di hadirat Tuhan. Dan maka muncullah tema-tema yang spesifik. Dan saya percaya dari tema-tema ini saudara akan belajar banyak hal saudara. Amin. 2026 jadi tahun di mana saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lebih lagi. Saudara akan mengenal lebih dalam lagi siapa pribadi Tuhan yang kita sembah dan kita layani. Haleluya saudara. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini tema yang diberikan kepada saya ini di awal tahun sekali ya saudara. Ini juga menjadi pelayanan perdana saya di tahun 2026, sebuah sukacita ya, tanggal 3 Januari ini ya bisa melayani dan bersyukur saudara ya. Tema yang diberikan kepada saya judulnya adalah The God Who Shapes Us in Stillness. Bilang sama saya, The God Who Shapes Us in Stillness. Bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membentuk kita, bukan di tengah kemarakan, di tengah hingar-bingar ya. Kalau kita bicara tentang Natal, Tahun Baru, identik dengan suasana yang megah, suasana yang meriah, tetapi nyatanya Tuhan seringkali memproses hidup kita. Tuhan seringkali menggumuli hidup kita itu adalah di tengah kesunyian, saudara. Di tengah suasana yang tenang, sunyi, senyap, kayak malam kudus gitu saudara ya. Dan disitulah Tuhan berperkara dengan kita pribadi lepas pribadi. Maka dari itu kita mau lebih lagi menghayati saudara, bicara tentang stillness in the presence of God. Itu yang seperti apa. Dan saya suka sekali dengan istilah sabat ya. Karena mungkin di kalangan Kristen pada umumnya sabat itu ya mungkin tidak lebih familiar dibandingkan apa yang saudara lakukan gitu. Tapi makna dari sabat itu sendiri sangatlah penting saudara dalam kehidupan kita. Ya, waktu di mana kita bisa beristirahat secara intensional, secara disengaja untuk diam di hadirat Tuhan dan mulai merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, kita evaluasi kembali tentang apa yang sudah kita jalani di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, maka dari itu hari ini kita mau belajar saudara, apa sih yang Tuhan bentuk di dalam kesunyian hidup kita? What does God shape during our stillness? Ya, kita harus belajar untuk menikmati yang namanya suasana hening. Ya, suasana yang tenang, saudara. Ya, makanya istilah saat teduh itu juga disebut sebagai quiet time, ya kan? Suasana yang tenang, waktu-waktu tenang. Ya, kita sukanya yang heboh, yang party-party gitu, yang seru-seru, tetapi kita mulai belajar untuk menghayati kembali ya suasana-suasana yang tenang saudara ya. Istilah meditate the word of God, meditasi, merenungkan firman Tuhan, tentunya nggak bisa di tengah keramaian saudara, nggak bisa di tengah pasar, di tengah mall yang ramai saudara, tetapi kita harus cari ruangan yang tenang. Dan disitulah kita mulai merenungkan. Ya, dan disinilah penting bagaimana kita memaknai arti dari stillness ini. Ya, ada 3 hal saudara yang saya mau bagikan pada pagi siang hari ini. Bicara tentang apa sih yang Tuhan mau bentuk di tengah stillness itu, di tengah kesunyian itu. Yang pertama, in stillness we remember His faithfulness. In stillness, we remember His faithfulness. Di tengah kesunyian itulah kita mengingat kembali kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya akhir tahun, awal tahun, itu adalah momentum-momentum yang tepat yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita kembali merenungkan saudara. Betapa besar kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita.
Saudara coba ingat-ingat kembali awal tahun 2025 di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Mungkin ada yang menghadapi pergumulan, keraguan, ketakutan. Kira-kira saya bisa nggak ya melewati tahun 2025? Bisa nggak ya saya survive? Bisa nggak ya usaha saya tetap bertahan di tengah tekanan tahun 2025? Tapi nyatanya kita bisa ada hari ini dengan segala keberadaan kita. Dan lagu tadi saya terharu sekali saudara dengan liriknya yang berkata, Engkau menjagai dengan kebaikan. Wow. Kalau kita bisa ada hari ini saudara, bukankah itu karena penjagaan Tuhan? Karena kebaikannya saudara. Dan inilah momen dimana kita merenungkan kembali. Sebenarnya istilah retreat. Ya, kadang kita retreat itu kan adalah event-event khusus tahunan ya kan, kita retreat ke puncak, kita retreat kemana gitu ya. Tetapi mari biasakan saudara, budayakan untuk mengadakan retreat, tapi gak harus dalam komunitas besar, tapi dari pribadi lepas pribadi untuk menarik diri ya, retreat dari kesibukan kita. Karena nanti kalau udah masuk minggu kedua, minggu ketiga, udah tuh balik ke ritme normal kita ya kan. Tapi waktu-waktu ini saudara, ya suasana masih hening, masih banyak yang liburan, daripada kita ngejulit ya kan, daripada kita iri hati, enak banget dia ya, keluar kota, keluar negeri, keluar planet. Nah, enak nih keluar planet. Ya kan kita ngejulitin orang, kenapa nggak kita ambil waktu untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan di hidup kita. Amin. Nah, maka ada satu kisah tentunya di dalam perjanjian lama ketika Samuel, ya nabinya Tuhan itu mendirikan sebuah tugu, batu peringatan yang disebut sebagai Ebenezer, saudara. Ketika belum lama dia mengalahkan Filistin, Israel mengalahkan Filistin. Lalu di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 dikatakan demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin, saudara. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya percaya dalam 2025 yang saudara sudah lewati, di situ sebenarnya ada tugu-tugu peringatan, ada milestones yang saudara sudah lewati. Ya, 2025, 2024, 23, 22 dan seterusnya. Kadang kita perlu flashback saudara. Ya, kadang orang suka bilang, udahlah move on lah, jangan ingat-ingat yang sudah lalu. Ada perlunya juga kita mengingat kembali yang sudah berlalu, yaitu kebaikan Tuhan. Ebenezer, milestone demi milestone yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kesunyian, saudara, ingatlah kembali kesetiaan Tuhan itu. Ya, misalkan saudara ya, contohnya di dalam apa? Berkat keselamatan yang sudah kita terima. Kapan kita terakhir kali merenungkan karya salib Kristus yang telah menebus kita dari maut, dari kebinasaan kekal? Kadang kita merenungkannya cuma di Jumat Agung, ya kan? Setahun sekali, oh terima kasih buat salib. Tapi mari renungkan pengorbanan Kristus lebih sering lagi saudara. Ya, sehingga kita mengingat kembali berkat keselamatan yang sudah kita terima. Pertumbuhan iman yang kita rasakan, kita alami hari ini. Ingat pertama kali kita mengalami titik pertobatan, kita belum bisa apa-apa saudara. Ya, yang kita punya cuma cinta mula-mula. Kita rindu mengasihi Tuhan, kita rindu melayani Tuhan, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Sekarang saudara, di dalam anugerahnya kita dipercaya berbagai macam hal. Terlalu banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, dan kalau kita bisa mengenal Dia sampai kepada level kedewasaan iman, bukankah itu karena anugerahnya? Ya, ingat kembali saudara. Ya, jangan sampai dulu cinta mula-mulanya tinggi, pelayanannya kurang. Sekarang pelayanan banyak, cinta mula-mulanya kemana? Ya, maka 2026 kita ingat kembali saudara, bahwa Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Ya, nafas kehidupan. Ya, pagi hari ini masih bisa bernafas,
masih dibangunin sama Tuhan. Tuhan belum lupa bangunin kita, saudara ya. Mujizat kesembuhan, kesehatan yang kita alami sepanjang tahun. Ya, saya kesaksian sedikit, saudara. September pertengahan saya itu mengalami penurunan berat yang signifikan. Tadi Nenat sempat nanya, Kak Randy diet ya? Iya, sekarang emang udah mulai atur pola makan. Tapi pertengahan September itu saya turun 2 kilo, 3 kilo, sampai 5 kilo. Sampai akhirnya saya memutuskan harus cek, medical check up. Dan hasilnya gula darah saya tinggi, saudara. Ya, saudara pasti tahu lah ya istilahnya HbA1c. Saya itu di angka 13 saat itu, saudara. Wah, itu tinggi sekali, saudara ya. Dan setelah tahu akan hal itu, saya mulai bergumul kepada Tuhan ya. Saya mulai doa lagi, ya Tuhan, tolong jamah sembuhkan saya. Dan tentunya tidak cuma berdoa, tapi juga ubah pola hidup, saudara ya. Pola makannya diubah, olahraga dan lain sebagainya. Ya, puji Tuhan. Ya, di dalam perjalanan Desember pertengahan saya kembali cek, hasilnya HbA1c saya sudah ada di angka 6, saudara ya. Jadi turunnya lumayan berprogres dari 13 ke 6 ya. Sudah doakan 3 bulan lagi, cek lagi, sudah normal ya, dalam nama Yesus. Tapi balik lagi, saudara, itu pun saya percaya waktu saya medical check up lagi dan hasilnya 6. Saya tahu ini bukan cuma karena usaha saya, tapi karena ada doa-doa dari orang-orang di sekitar saya. Karena ada mujizat pertolongan Tuhan yang saya alami, saudara. Dan saya percaya itu pun yang saudara alami di sepanjang tahun 2025. Apalagi saudara berkat Tuhan di tengah rumah tangga, di tengah keluarga ya. Ya, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar ya, saudara renungkan masing-masing. Ya, bagaimana Tuhan memberkati perjalanan rumah tangga dan keluarga saudara. Pemeliharaan Tuhan secara finansial, secara keuangan saudara bisa ada hari ini. Itu pun karena anugerah Tuhan. Ya, mari ingat-ingat kembali. Dan di dalam momen mengingat kembali ini ada sebuah istilah di dalam Alkitab yang disebut sebagai Selah, saudara ya. Bilang sama saya, Selah. Dan Selah ini memiliki makna, memiliki arti, yaitu berhenti sejenak dan renungkan. Ya, kalau secara literal, Selah itu adalah tanda musik di dalam ibadah orang Yahudi. Ya, dan itu kita akan temukan banyak di kitab Mazmur, saudara. Salah satunya di dalam Mazmur 84 ayat 5 sampai 8. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat ini, saudara. Dikatakan demikian, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Nah, ini Selahnya nggak usah dibaca, saudara ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, ini yang perlu untuk kita miliki, saudara. Sebuah nilai, sebuah kebiasaan, sebuah hal yang akhirnya membudaya di hidup kita, di mana kita punya waktu untuk berdiam di hadirat Tuhan. Gak usah nunggu hari Sabat, saudara. Gak usah nunggu waktu ibadah. Tapi waktu-waktu pribadimu, hari lepas harimu, punya gak waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan? Kedengarannya klise, saudara. Udah tahu Pak, saat teduh saya udah dengar. Tapi sudahkah kita melakukannya secara konsisten, saudara? Secara intensional? Saya percaya pasti ada bedanya, saudara. Sebulan saudara rutin saat teduh dengan hasrat, dengan kerinduan. Jangan cuma sekedar program, saudara ya. Kadang di gereja ada program saat teduh satu periode gitu ya. Wah, semua ngejalanin. Kalau sekedar program nanti kita nggak efektif, saudara. Tapi kalau ini berdasarkan kerinduan, ada hasrat untuk diam di rumah Tuhan, untuk kita mengadakan ziarah itu, saudara. Wah, saya percaya pasti saudara ngalamin lebih lagi perjumpaan dengan Tuhan. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, saudara ya, hustling segala sesuatunya, miliki waktu pribadi secara intensional untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas. Istilahnya itu soaking di hadirat Tuhan, berendam di dalam hadirat Tuhan, untuk kita renungkan kasih dan kebaikannya di hidup kita. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika kita banyak diam di hadirat Tuhan? Ayat 7 dan 8 katakan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Orang berjalan makin lama harusnya makin lemah. Tapi di dalam Tuhan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Nah, yang menarik kata lembah baka itu terjemahan bahasa Inggrisnya itu Valley of Weeping. Ya, lembah air mata. Dan justru di dalam lembah air mata itu Tuhan mengubahkannya menjadi tempat yang bermata air. Dari air mata jadi mata air. Kelihatannya mustahil, tetapi di dalam hadirat Tuhan, di dalam kesunyian itu, waktu kita merenungkan kesetiaan Tuhan, maka air mata justru malah jadi tempat yang bermata air. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Amin. Itu yang pertama. In stillness we remember His faithfulness. Yang kedua, saudara, in stillness we listen to His voice and direction. Ya, di dalam kesunyian kita mendengarkan suara dan arahannya. Banyak orang pengen dengar suara Tuhan secara jelas, tapi gak pernah cari tempat sunyi, saudara. Berisik. Terlalu banyak kebisingan di sekitarnya, sehingga dia gak bisa fokus dengar suara Tuhan dan arahannya. Dan terkadang kita perlu menyadari bahwa Tuhan bicara, menyatakan dirinya. Itu bukan di tengah kebisingan dan kemarahan, tapi justru di tengah kesunyian dan suasana yang sederhana, yang sehari-hari. Dan itu yang penting sebenarnya, saudara, di dalam hari-hari hidup kita. Banyak orang nunggu KKR, nunggu kapan worship night gitu ya. Wah, nyari-nyari event karena dia pengen dengar suara Tuhan. Padahal di dalam hal-hal yang sehari-hari, yang rutin itu. Tapi kalau dilakukan dengan intensional, engkau akan dapatkan banyak hal di dalam hadiratnya. Salah satunya adalah kisah Elia, saudara, ya, ketika dia mengalami tekanan yang begitu hebat di dalam pelayanannya. Padahal dia baru saja mengalahkan ratusan nabi Baal. Tapi ketika dia menghadapi satu perempuan yang nyebelin itu, Isabel gitu ya. Akhirnya dia mengalami tekanan, dia mengalami depresi yang cukup hebat, saudara. Dan di dalam tekanan itu, dia mengalami satu encounter dengan Tuhan. Dan yang menarik di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13 dikatakan, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan melewati tempat itu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Satu peristiwa yang spektakuler, saudara, yang tidak biasa. Tetapi apa dikatakan? Tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi apa, saudara? Tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Di tengah angin yang sepoi-sepoi, datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Suara Tuhan tidak datang di tengah gempa, di tengah angin yang besar, di tengah api yang menyala dengan hebatnya, tapi di tengah angin yang sepoi-sepoi. Karena lawan dari direction itu seringkali apa? Distraction. Beware of distraction. Dan apa itu distractionnya, saudara? Saya percaya, saya tidak perlu mengkhotbahkan banyak soal dosa. Dosa itu jelas jadi penghalang. Tetapi yang sering kali menjadi distraction yang tidak disadari apa? When good things become ultimate. Hal-hal yang bukan dosa, tetapi hal-hal yang kelihatannya baik,
Tetapi bukan yang terutama, bukan yang terpenting, namun kita jadikan yang terutama. Kita jadikan yang terpenting di dalam hidup. Inilah yang menjadi distraction, saudara. Ya, maka di tengah kesibukan saudara, di tengah rutinitas saudara, mari di awal tahun kita mulai reset our priorities. Kita set ulang prioritas hidup kita. Karena kalau udah terjebak dengan rutinitas, apalagi kalau udah sesibuk itu, waduh, boro-boro nyusun prioritas, kita aja udah kelimpungan, saudara, mengikuti ritme kehidupan kita. Ya kan, makanya bahkan orang banyak yang bilang sekarang ya, orang kan mulai menyerukan yang namanya work-life balance gitu kan, bagaimana punya kehidupan kerja yang seimbang. Ada aja yang ngebantah, katanya work-life balance itu cuma mitos, itu buat negara berkembang biar gak maju-maju. Wah, kita harus kerja gitu. Ya. Akhirnya banyak yang burn out, akhirnya banyak yang stres, depresi, karena nggak punya kehidupan yang balance, saudara. Karena prioritasnya itu tidak pernah dievaluasi, di reset. Maka dari itu 2026 adalah waktu yang tepat. Ya, apalagi kalau saudara udah kena alarm ya. Alarmnya apa? Penyakit ya, sakit-sakitan. Alarmnya apa lagi? Suara istri, suara anak-anak tuh biasa udah ngingetin. Pak, kapan waktunya kita main, kapan waktunya kita quality time. Terlalu sibuk keluar rumah, pulang-pulang, anak saya namanya Dominic buka pintu, dia bilang gini, Om Randy udah pulang juga. Saya dipanggil Om. Bahkan pelayanan yang adalah good things, kalau kita berhalakan itu, kita anggap itu sebagai yang utama, hati-hati saudara, itu malah bisa jadi distraction. Makanya biarlah ayat-ayat ini menjadi tolok ukurnya, saudara. 1 Korintus 6 ayat 12 katakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 10 ayat 23 katakan, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kristen bukan agama syariat, saudara. Kristen bukan agama seperti agama-agama pada umumnya. Di sini dibutuhkan pengenalan dan keintiman dengan Roh Kudus. Sehingga kita bukan seperti anak-anak yang selalu bertanya, boleh gak ini? Boleh gak itu? Boleh gak merokok? Mana ayatnya di Alkitab dilarang merokok? Emang gak ada. Adanya di pom bensin, saudara. Iya. Tapi di dalam pertumbuhan iman kita, kita tidak lagi bertanya soal boleh gak boleh. Tetapi apakah ini yang pertama berguna bagi kebaikan roh, jiwa, dan tubuhku? Berguna gak rokok bagi kesehatanmu? Berguna gak rokok bagi apa lagi? Orang lain membangun atau malah jadi batu sandungan. Ada gak yang ketika ngelihat engkau merokok gitu, terus bilang, oh ini asap kemuliaan Tuhan gitu. Wah, kalau ada yang begitu, silakan merokok. Banyak yang bertobat. Tapi kebanyakan terganggu, saudara. Ya kan? Dengan asap rokok mereka terganggu. Dan bukannya memerdekakan, tapi malah memperhamba. Ya, oh bebas dong kita merokok. Tapi kira habis makan bilangnya, aduh asam di mulut nih, butuh merokok. Gak bebas itu. Itu namanya diperhamba. Ya, ini contoh sederhana rokok. Tetapi banyak hal lain, saudara. Ya, yang kita harus perhadapkan dengan hal-hal demikian. Apakah yang saya lakukan hari-hari ini berguna? Atau malah memperhamba saya? Ya, main game bagus gak, saudara? Ya gak salah juga buat refreshing. Tapi berapa banyak tuh orang yang jadi stres gara-gara main game. Gak lewat-lewat nih levelnya kan, malah jadi stres, malah menyita waktunya lebih banyak lagi. Pekerjaan ya, busy ya, ada istilah itu busy ya, being under Satan's yoke ya, dibelenggu ya oleh kuknya setan. Karena
karena akhirnya nggak punya waktu buat Tuhan, buat keluarga, buat istirahat dan lain sebagainya. So mari saudara, ya riset kembali prioritas kita. Cari tahu apa sih yang selama ini jadi distraction saya. Supaya waktu kita tahu, oh hal-hal ini distraction saya mulai singkirkan itu. Saya mulai perlahan, tapi pasti dengan pertolongan Roh Kudus melepaskan diri dari belenggu itu. In stillness, we listen to His voice and direction. Amin saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saudara. In stillness. Dan ini yang terpenting. Jesus becomes our true treasure. Di kesunyian, di ketenangan itu, Yesus jadi harta yang sejati. Salah satu kisah yang menarik dalam Alkitab adalah ketika Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wah, selama ini dia berpikir prestasi agamawinya itu yang menjadi hal yang berharga di hidupnya. Wah, saya sudah menjalani semua hukum Taurat itu dengan sempurna. Saya melakukan kegiatan agama saya dengan begitu tekunnya. Bahkan orang-orang sekte Kristen ini, penyembah manusia yang bernama Yesus ini, kita mau basmi, kita mau sikat, kata dia. Dia jadi FPY saudara, bukan FYP kan? FPY, Front Pembela Yahudi saudara. Dia mau bantai itu orang Kristen. Tetapi di tengah jalan dia mengalami encounter dengan Yesus. Dia melihat terang yang begitu hebat. Dia jatuh dari kudanya, dia tersungkur dan dia katakan, dia tanyakan apa? Siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Waduh. Dan itulah turning point di dalam diri Saulus. Dan Tuhan kasih retret buat Saulus 3 hari. Bisa nggak saat itu juga Saulus melek? Harusnya bisa, ya Tuhan gitu loh. Tapi kenapa Tuhan harus mengizinkan Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari? Hingga suatu hari Ananias datang untuk menumpangkan tangan dan dia mengalami kesembuhan itu. Iya. Tentunya ini adalah sebuah momen dari Tuhan di mana akhirnya Saulus merenungkan kembali siapa Yesus ini sebenarnya. Ya, dia ahli perjanjian lama, dia selidiki tentunya nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Sampai akhirnya imannya terus bertumbuh. Pewahyuan demi pewahyuan Tuhan bukakan bagi dia. Sehingga pada Filipi pasal yang ketiga ayat 7-8 dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Segala pencapaian duniawi, bahkan agamawi yang Paulus sudah alami, karena pengenalan akan Kristus, dia katakan semuanya sampah. Dan kata sampah ini bukan kata yang sembarangan, saudara. Ini kata yang keras. Dari kata Yunaninya itu skubalon. Skubalon itu memiliki makna sesuatu yang tidak bernilai dan dibuang. Dan bahkan maaf saudara, lebih ekstrim lagi, itu menggambarkan kotoran hewan. Dan semuanya itu dianggap sampah oleh Paulus. Dan yang ironis, kadang orang Kristen akhir zaman itu jadi pemulung sampahnya Paulus. Sama sampahnya Paulus dipungutin sama mereka. Karena mereka anggap ini penting, ini yang berharga. Tapi saya berdoa saudara 2026, mata rohani kita dibukakan oleh Yesus. Sehingga dengan hati kita berkata, Jesus, you are my true treasure. Amin saudara. Dan kadang ya oke, dengar khotbah bagus. Tapi kadang itu benar-benar baru merema di hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita mempraktekannya. Maka terkadang Tuhan izinkan kita kehilangan dunia saudara. Supaya kita sadar sebenarnya siapa harta yang sesungguhnya itu.
Dan saya nggak doain saudara ya, ini nggak, ini sesuatu yang tentunya di dalam kedaulatan Tuhan, seizin Tuhan. Tetapi biarlah kita mempersiapkan diri supaya kita nggak kecewa, kita nggak ngambek, kita nggak marah sama Tuhan, tapi kita bisa merespon dengan benar. Ya, kita belajar dari Asaf, ya, ketika dia mengalami realita yang tidak sejalan dengan ekspektasi. Ya, dia adalah orang benar yang takut akan Tuhan, tetapi hidupnya kok mengalami penderitaan yang hebat. Sedangkan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, kok hidupnya seakan-akan baik-baik saja, diberkati. Nah, di dalam pergumulannya itu, saudara, Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 dikatakan begini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat. Saudara pernah mengalami momen seperti ini? Satu penderitaan yang begitu hebat, satu kenyataan yang begitu hebat yang membuat hati terasa pahit, buah pinggang seperti ditusuk-tusuk. Dan di dalam kedunguan kita, ketidakmengertian kita berteriak di hadirat Tuhan. Kita berteriak sejadi-jadinya di dalam ketidakmengertian kita. Tetapi dikatakan apa selanjutnya, saudara? Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara, saya encourage setiap kita, sekalipun engkau ada di momen-momen terendah dalam hidup, satu hal yang tidak boleh engkau lakukan, menjauh dari Tuhan. Tetaplah dekat kepadanya. Apa yang dimaksud dekat kepadanya, saudara? Kadang orang bisa ibadah, bisa pelayanan, tapi gak lagi dekat sama Tuhan, bener ya? Nah, makanya perlu yang maksud dekat sama Tuhan itu apa? Selalu buka hatimu, selalu berkomunikasi sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa sih di hidup saya? Itu jauh lebih baik, saudara, daripada ibadah kelihatannya tapi hati tertutup. Akses itu tidak terbuka, saudara. Tetapi waktu engkau membuka dirimu kepada Tuhan, engkau tetap di dekatnya, Dia akan pegang tangan kananmu. Dan dengan nasihatnya, Tuhan akan menuntun engkau. Dan kemudian Tuhan mengangkat engkau ke dalam kemuliaan. Wow. Tetaplah bersabar, saudara. Tetaplah dekat kepadanya. Karena Tuhan akan mengajar engkau, Tuhan akan menuntun engkau, dan bahkan mengangkat engkau dalam kemuliaan. Pertanyaan selanjutnya, kemuliaan yang seperti apa? Nah, kadang orang mikir, oh tadinya saya menderita, akhirnya diangkat. Waduh, tadinya mengalami kesulitan, sukses, berhasil. Bisa jadi seperti itu, saudara. Tetapi kemuliaan yang dimaksud di ayat ini apa? Ayat selanjutnya katakan demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itulah kemuliaan, saudara. Kemuliaan yang sejati adalah waktu engkau bisa berkata dari hatimu, bahwa siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Di bumi ini tidak ada yang kuingini, hanya engkau. Christ is enough for me. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Kadang Tuhan izinkan kehilangan itu untuk membuat kita sadar bahwa hanya Dia milik kita satu-satunya. When you have Jesus, you have everything in life. Amin, saudara. Dan saya berdoa, saudara, ya, di dalam waktunya Tuhan, di dalam proses ajaibnya Tuhan, saudara akan sampai di level ini. Dan kau akan disebut berbahagia, saudara, di dalam kemuliaan. Amin. In stillness, Jesus becomes our treasure. Slide terakhir, ini beneran terakhir, saudara. Ini jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Yang pertama, in stillness, remember His faithfulness. In stillness, listen to His voice and direction. And in stillness, Jesus becomes our true
treasure. Amin buat firman Tuhan. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan